Kita akan belajar tentang struktur atom dan SPO. Nah, sebelumnya kalian udah tahu nggak apa yang dimaksud dengan struktur atom? Ada yang tahu nggak? Oke, nah jadi menurut John Dalton, dia mengemukakan bahwa atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur, betul ya? Nah, hal ini dikemukakannya bahwa molekul juga adalah partikel terkecil dari suatu senyawa. Atom terdiri dari partikel dasar yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, kalian tahu nggak yang mana yang merupakan memiliki ikatan positif sama negatif? Proton, elektron, atau neutron? Ya, benar banget. Proton positif, sedangkan elektron negatif, gitu kan? Oke. Nah, ini dia lambang unsur dari. Nah, kita harus paham dulu nih apa nih lambang unsur. Nah, X itu dimisalkan dengan unsurnya. A itu adalah nomor massa, sedangkan Z nomor atom. Nah, ini contohnya adalah K. Nah, K ini unsur, maka nomor atomnya ini 19, nomor massa 39. Ini nomor atom dengan nomor unsur kita bisa lihat di SPU, yaitu sistem periodik unsur. Kalian pada punya nggak SPU? Suara kakak terdengar nggak? Halo, suara kakak terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Oke, kalian punya SPU? Punya. Punya. Ada? Punya, Nah, Kak. oke. Kalian bisa lihat, oke, K itu golongan berapa? Satu, Kak. Satu, Kak. Oke, 1A, ya kan? Nah, jadi kalian bisa lihat itu nomor atomnya 19, nomor massanya 39 gitu. Nah, jadi jumlah protonnya 19, jumlah elektronnya 19. Jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, ini kita dapat dari nomor atom. Jadi jika nomor atomnya 19, maka jumlah protonnya 19 dan jumlah elektronnya juga 19. Nah, jumlah neutron kita dapat dari mana? Yaitu dari A dikurang Z, yaitu nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massanya 39, kita kurangkan nomor atomnya 19, jadinya 20. Nah, sekarang lanjut ke aluminium, Al. Nah, Al ini memiliki ion 3+. Nah, misalnya di soal itu Al 3+ dibuatnya. Kalian tahu nggak kenapa 3+?
Karena, ada yang tahu? Karena melepas elektron bukan, Kak? Ya, karena melepaskan 3 elektron. Nah, kita bisa lihat nih Al kan dari golongan 3A. Nah, kenapa kita tahu 3A? Nomor atomnya adalah 13, maka konfigurasi elektronnya berapa? Konfigurasi elektron yang kan ada 2 jenis konfigurasi elektron. Ada yang memakai 2, 8, yang ini. 2, 8, 18, 32 gitu kan. Kulit pertama itu 2, kulit kedua itu 8, kulit ketiga itu 18, dan kulit keempat 32 maksimal elektronnya. Nah, jadi kalau misalnya Al itu memiliki nomor atom 13, maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan 3. Jadi jumlahnya harus 13 nih. Nah, jadi jika Al 3-, maka jumlah protonnya 13. Kan jumlah proton sama dengan nomor atom kan? Terus nomor elektronnya dikurang dengan 3. Nah, kenapa dikurang dengan 3? Karena Al memiliki ion 3+, jadi dikurang 3 elektronnya. Jadinya 10. Terus neutronnya sama. Massa dikurang nomor atom. Gitu. Nah, selanjutnya S. Yaitu belerang memiliki nomor atom 2-. Nah, jadi elektronnya 16 ditambah 2, yaitu 18. Nah, oke, ini jumlah proton, elektron, neutron. Ada yang mau tanyakan tentang ini? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke, ya ini konfigurasi elektron tadi. Misalnya natrium memiliki nomor atom 11. Maka konfigurasinya 2, 8, 1, gitu kan? Nah, dia kan maksimalnya kulit pertama itu 2, udah kita letak 2, karena dia kan masih punya 11 kan, 2. 11 dikurang 2 tinggal berapa? 9 kan? Nah, kulit kedua kita letakkan 8, karena dia masih punya 9 elektron lagi nih. Kulit kedua itu kan maksimalnya 8 elektron. Jadi masih bisa kita buat 8 gitu kan. Kulit ketiga maksimalnya 18. Jadi kan 2 tambah 8, 10. Nomor atom Na 11. Jadi sisanya kan masih ada 1 lagi. Kita letak di tempat ketiga. Nah, periodenya 3 kita lihat, kita dapat dari konfigurasi tadi 281. Ada 3 buah kulit, jadi periodenya 3. Nah, golongannya 1A kita lihat dari elektron valensinya atau elektron terakhir, satunya gitu kan. Nah, ini ada juga S16, konfigurasinya 2, 8, 6. Periodenya 3 kita dapat dari jumlah kulitnya ada 3, golongannya 6A dari kulit terakhirnya, elektron valensinya, elektron terakhirnya yaitu 6. Oke. Nah, sekarang konfigurasi elektron selanjutnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6 gitu kan. Nah, kulit yang S ini maksimal diisi 2 elektron, sedangkan P maksimal 6 elektron, yang D maksimal 10 elektron, sedangkan F maksimal 14 elektron. Nah, jadi misalnya nih, natrium tadi, natrium memiliki nomor atom 11. Nah, kalau konfigurasi elektronnya pakai ini kan 281. Tapi kalau pakai konfigurasi elektron yang seperti ini, jadinya gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat pelajaran kelas 10? Oke, jadi kalau misalnya dia nomor atomnya 11, maka kita buatkan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 sesuai dengan alur ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6.
Nah, coba kita hitung jumlah elektronnya atau yang paling atasnya itu udah pas belum 11. Jadi kalau nomor atomnya 11 ya pastinya dia cuma sampai 3s1. Ya kan? 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Nah, jika sudah dapat, maka kita bisa lihat golongannya berapa, periodenya berapa. Nih seperti ini ya. Misalnya, ini K memiliki nomor atom 19, jadi kita buatkan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Nah, kita bisa gantikan dengan AR, karena AR kan memiliki nomor atomnya 18. Kalau kita lihat di SPU, AR ini kan golongan gas mulia. Ini helium, neon, argon, nah semuanya ini adalah golongan gas mulia. Dia bisa diganti, bisa menggantikan gitu kan. AR menggantikan 18 elektron dari K dan bisa diikuti 4s1. Jadi jumlahnya sama dengan yang di atas. Jadi sama-sama 19 gitu. Nah, periodenya 4 kita dapat dari kulit terakhir, elektron valensi terakhir. Nah, ini kan kulitnya yang terakhir tuh 4. Yang paling besar 4. Jadi periodenya 4. Golongannya 1A kita dapat dari yang ini kan 4S1 yang atasnya 1. A-nya dapatnya dari mana? Karena terakhirnya itu adalah SE, maka dia A. Kalau SD, dia B. Gitu. Oke. Nih, Fe 26. AR kan 18, 4S2, 3D66. Jadi sama dengan 26. Ya kan? Bisa juga 3D6, 4S2. Bisa diganti gitu kan. Nah, periodenya periode 4 karena kulit yang terbesar ini 4, jadinya periodenya periode 4, golongannya 8B. Kita bisa lihat dari S dan D-nya ini 6 tambah 2, 8. Gitu. Yang di atasnya. Oke, ini contoh soal ion X2- dan AR yang memiliki nomor atom 18 dan massa 40 merupakan isoelektronik. Konfigurasi elektron unsur X adalah, nah, ayo kita cari konfigurasi elektron dari unsur X. Nah, oke, teman-teman ada yang bisa menjelaskan ini? Oke, elektron AR itu sama dengan 18, maka ion X2- maka X2- kita ambil elektron dari AR-nya 18 karena dia memiliki ion 2-, maka jadinya dikurang 2. Nah, 16. Jadi X16 itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P4. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tidak ada, Kak. Aman, Kak. Aman, Kak. Lanjut. Oke. Kalau gitu, kakak ada soal. Kalian catat siapa yang bisa, boleh on ya. Nah, nomor atom belerang adalah 16. Nomor atom belerang adalah 16. Dalam anion sulfida S2-, konfigurasi elektronnya adalah, ayo siapa yang bisa? Jadi di soalnya kan nomor atom belerang itu 16, S itu 16.
Nah, dalam anion, oke, diulang ya, nomor atom belerang adalah 16. Dalam anion sulfida, S2-, maka konfigurasi elektronnya adalah. Nah, jadi di soal dikasih tahu bahwa nomor atom belerang atau S itu adalah 16. Unsur S memiliki nomor atom 16. Nah, jika S2-, konfigurasi elektronnya berapa? Gitu. Iya, jadi kan yang disoalkan nomor atomnya 16. Nah, jika S2-, maka nomor atomnya ditambah 2 gitu kan. Jadinya nomor atomnya 18. Jadi konfigurasinya ini ada pada benar ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P6. Nah, Nafisa 3P2. Kenapa 3P2 Nafisa? Coba Nafisa hitung yang di atas. Yang 1S2, 2S2 yang atasnya. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 2, 14. Gitu. Nah ya, salah ngitung ya. Jadi kalau misalnya ionnya 2-, maka elektronnya ditambah. Jika ionnya positif, misalnya plus 2, maka dikurang elektronnya gitu. Oke. Kalau teman-teman udah paham, kita lanjut ke bilangan kuantum. Kita lanjut ke bilangan kuantum. Nah, ini bilangan kuantum ada 4 ya, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin gitu. Nah, bilangan kuantum utama itu dimisalkan dengan N, kemudian L, bilangan kuantum azimut, magnetik M, spin itu S. Nah, oke. Kalau yang N itu jumlah kulitnya, misalnya 3P5, maka N-nya 3, gitu kan. Kalau yang L, jika S itu 0, jika P1, D2, F3. Jadi SPDF, S itu 0, P1, D2, F3. Kalau M itu tergantung yang terakhirnya, misalnya 3P3. Nah, yang P-nya ada 3 kotak. Kita buat kotaknya ada 3, min 1, 0, plus 1. Sedangkan S ini ada plus setengah dan min setengah. Kalau plus setengah itu artinya panahnya ngadap ke atas, yang min setengah ngadapnya ke bawah gitu. Nah, ini misalnya, suatu unsur terletak pada periode ketiga, maka kulit N-nya 3. N-nya 3. Golongan 5A. Nah, bilangan kuantum elektron terakhir unsur ini adalah. Nah, kita lihat berarti N-nya sama dengan 3, L-nya berapa gitu. Kalau golongan 5A yang berada di periode ketiga, kita bisa lihat di SPU. Dia golongan 5A, periode ketiga. Maka nomor atomnya berapa?
15. Ya kan? P yaitu 15 nomor atomnya. Nah, jadi kita bisa buat konfigurasi elektronnya Ne menggantikan, neon menggantikan 10 nomor atom. Terus dilanjutkan dengan 3s2 dan 3p3. Nah, jadi N-nya 3, L-nya berapa nih? L-nya kita lihat dari yang terakhir nih, 3p3. Kalau tadi S itu 0, P1, D2, F3, maka L-nya adalah 1. Karena di sini kan yang terakhir 3P3. Jadi L-nya 1. M-nya 1. Dapat dari mana? Ya dapat dari 3P3. Yang 3 di atas itu. Yang 3 di atas. Nah, kita buat kotaknya ini. Min 1, 0, plus 1. Nah, tadi kan ini elektronnya 3 nih di atas. Kita buat panahnya. Panahnya dari min 1. Ke atas tuh panahnya. 0 lagi, ke atas juga arah panahnya. Plus 1 gitu kan, ke atas juga arah panasnya. Jadi dia berhenti di plus 1. Panahnya itu berarti di plus 1. Jadi M-nya 1 gitu. Nah, S-nya plus setengah. M-nya plus 1, S-nya plus setengah karena dia berhenti di plus 1 dan panahnya ngadap ke atas. Jadi S-nya itu plus setengah. Nah, teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang bilangan kuantum? Kamu tanya. Ya. Kalau yang S itu angkanya emang selalu setengah atau gimana? Oh, S itu iya. Kalau nggak min setengah, plus setengah. Kalau min setengah, panahnya ke bawah. Kalau plus setengah, panahnya itu ke atas. Yang terakhir, panah terakhir. Terima kasih. Oke, ada yang mau Kasih, ditanyain Kak. lagi? Iya, Kak, aku sama-sama. mau tanya. Ya. Kan di M-nya itu kan yang kita kan yang cari itu kan P. Di magnetik berarti 3 kotak. Nah, untuk mengisi subkulitnya Kak, kita lihat dari yang 3P, 3 yang 3-nya atau yang pangkatnya Kak. Maksudnya kan ada 3. Diambil dari mana Kak? Yang N-nya atau yang mana? M-nya Kak, M. M, oke. M itu kita lihat dari yang elektronnya yang di atas. Misalnya Oke, Kak. 4P3, yang 3 di atas itu. Nah, jadi dari situ kita bisa buat panahnya. Jadi panahnya dimulai dari kiri, dari min 1. Buat 1, Min 1, dari 0 lagi. 0, plus 1. Iya, Oke. jadi ke atas dulu panahnya udah penuh, baru ke bawah lagi. Dimulai dari min 1, 0, plus Oke, Kak. 1. Paham. Oke. Kalau Terima misalnya kasih, 3P, Kak. iya sama-sama. Kalau misalnya 3P6, maka panahnya dari min 1, 0, plus 0 1, plus terus 1, min 1, 0 plus 1. iya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi tentang bilangan kuantum? Oke, kalau misalnya kakak buat soal nih, kalian kalau bisa boleh mic ya, on mic ya. Nah, deret bilangan kuantum yang sesuai untuk elektron 3D5. Ayo, ada yang bisa? (3D5) berarti N-nya berapa? 3, Kak. 3. L-nya? 2, Kak. 2. Benar. M-nya? 5 kotak. Karena dia berhenti 5, berarti 1, 2, 3, 4. Di min 2, Kak. Min 2 atau plus 2? Plus 2. 1. Plus 2, Kak. Plus Plus 2. Plus 2, ya. Jadi M-nya plus 2, S-nya? Min 1/2, Kak. Min 1/2. Kenapa? Sorry, Kak. 1, 2. Di plus Plus 1/2, Kak. 1/2. Plus setengah, ya. Karena panahnya itu ngadap ke atas, gitu Ke kan? atas. Ya, Kak. Kalau 5D10, gimana? N-nya 5. Ya, Untuk L. L-nya 2. Ya. Untuk M-nya 5 kotak. Berhenti di plus 2. Dengan Ya, S-nya minus setengah.
Ya, benar. Jadi M-nya itu plus 2 karena kan tadi kan 5D10. Jadi 5 kotak itu terisi penuh. Karena satu kotak itu kan bisanya cuma untuk 2 panah. Atau anggaplah satu kamar itu bisanya cuma 2 orang. Jadi 5 kotak, sedangkan ini elektronnya 10 berarti dia terisi penuh gitu kan. Berhenti di plus 2. S-nya setengah. Min setengah karena panahnya ke bawah gitu. Berarti teman-teman udah paham ya tentang bilangan kuantum. Ini ada lagi contoh soalnya, nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital adalah gitu. Nah, ini kita kalau ada di soal, kita bisa lihat satu-satu. Ya, N-nya 2, berarti kita buat ya 2. L-nya 1, berarti 1 itu apa? P, S Kak. kah? P, ya, P. Kalau M-nya min 1? 3. Berarti bisa 2P1 atau 2P 4. 2P4 gitu ya. Oke. Kalau nah, sekarang B lagi. B, N-nya 2, berarti 2, L-nya 2. Jadi apa tuh SPDF? D ya? D, Kak. D. Oke. M-nya 2. 2 berarti plus 2 gitu ya. 5, Kak. D, Ya, bisa 5. 5, bisa 10 gitu. 10. Ya, Kak. Terus yang C gimana? N-nya 3, 3, L-nya F. F, M-nya 1 katanya. F berarti 7 kotak ya. Iya, Kak. F 7 kotak, berhenti di 5, Kak. 1, 2, 3, 4. 5, Kak. Ya, bisa 5, bisa 10, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, Kak. 11. Iya, Kak. 12 apa 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12, Kak. 12. Nah, ini lagi yang D. N-nya 1, L-nya 1 juga, berarti 1P, M-nya 0. 2, Kak. Ya, 2 2. atau 5 gitu ya. Ya, Kak. Kalau N-nya 3, N L-nya 3, 2, D berarti D, M-nya 3, 1, 2. memangnya ada. M-nya 3 kalau D. Tidak ada, Kak. Berarti bisa ya. Ini kan nilai yang mungkin, berarti nilai yang bisa yang ada gitu. Nah, kalau tadi 3D itu ada, tapi M-nya itu 3 berarti salah ya. Salah, berarti enggak itu jawabannya. Kemudian yang D ini tadi 1P. Coba kita lihat, ada enggak 1P? Di sebelah kanan nih, gambar sebelah kanan. Nggak Tidak ada, ada, Kak. Enggak ada kan, yang ada 1S gitu. Berarti Ya, ini Kak. enggak mungkin nih jawabannya. Kita hapus, kita hilangkan itu. Yang C tadi 3F. Ada Tidak ada, enggak Kak. 3F? Tidak ada, berarti itu enggak mungkin jawabannya. Yang B 2D. Tidak ada, Kak. Ada juga, berarti nggak mungkin. Itu jawabannya A, berarti ya. 2P. 2P ada? Ada, Kak. Nah, 2P itu kan tadi maksimalnya 6 elektronnya. Tadi kan yang kita cari 2P1 atau 2P4. Kalau M-nya min 1, berarti dia ada. Berarti jawabannya A ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang bilangan kuantum? Nggak ada, Kak. Aman. Aman, Kak. Oke. Kita lanjut ke kecenderungan sifat dalam keperodikan unsur dalam SPU. Nah, teman-teman tahu nggak dalam SPU itu ada sifatnya afinitas elektron, keelektronegatifan, ionisasi, dan jari-jari atom, gitu kan?
Nah, kalian bisa buat gambar seperti ini supaya lebih mudah ngafalnya. Jadi, afinitas elektron, ionisasi, dan elektronegativitas. Jika unsur itu makin ke atas atau makin ke kanan, maka dia lebih besar, makin besar. Nah, jadi kalau misalnya nih, kalian lihat SPU deh. Lihat SPU. Nah, itu kalau misalnya kakak bilang ada unsur B, Al, dan Ga. Dalam golongan 3A itu ada B, Al, Ga. Nah, unsur mana yang memiliki afinitas elektron yang paling besar? Antara B, Al, Ga. B bukan, Kak? Ya, B. Karena dia makin ke atas, makin besar harganya. Nah, kalau misalnya kakak bilang Li, Be, B. Dari periodenya periode kedua nih. Dari golongan 1A, 2A, 3A. Li, Be, B. Mana yang elektronegativitasnya paling besar? B juga bukan, Kak? Ya, B. Ya, itu dia tadi. Karena makin ke atas nilainya makin besar, makin ke kanan juga makin besar. Nah, kalau jari-jari atom, dia sebaliknya. Makin ke kiri makin besar, makin ke bawah makin besar. Gitu. Nih, contohnya ya. Informasi pada tabel berikut. Unsur V nomor atomnya 13, W11, X19, Y37, dan Z55. Kelompok unsur tersebut pada tabel mudah melepaskan elektron, membentuk kation bermuatan +1. Artinya golongannya sama gitu kan. Nah, kalau kita lihat di SPU itu adalah golongan 1A. Nah, 1A ini cenderung ya melepaskan 1 elektron. Jadi 1A itu +1, 2A +2, 3A +3 gitu kan. Kalau golongan gas mulia itu dia stabil. Artinya dia tidak memerlukan atom lain untuk mencapai kestabilan. Dia tidak memiliki ion positif atau negatif. Dia stabil. Jadi kayak AR, ya AR aja, nggak ada AR positif, AR +1, +2 nggak ada. Kalau golongan lain kayak 7A, dia membutuhkan 1 elektron, ya kan? Contohnya Cl17. Cl nomor atomnya 17, maka konfigurasi elektronnya berapa tuh kalau Cl17? 2, 8, 16, 1. 2, 8, 16, 1. 16. 27. 28, 28, 81. 28, 287. Ya, 287. Nah, 287 kalau kita jumlahin 2 tambah 8 tambah 7 itu sama dengan jumlahnya 17, ya kan? Iya, Nah, Kak. Iya, Kak. jadi untuk mencapai kestabilan, unsur itu harus memiliki elektronnya itu harus 8. Nah, ini kan elektron valensi dari Cl ini 7. Nah, dia kalau stabil itu harus 8. Maka Cl harus melepaskan 7 atau mencari 1 elektron lagi. Mencari. Jadi dia membutuhkan 1 elektron gitu kan. Nah, ibarat kelompok harus 8 orang, sedangkan dia hanya punya 7 orang. Jadi dia harus mencari 1 lagi nih untuk membentuk kelompok gitu kan. Daripada dia bubarkan 7, lebih bagus dia mencari 1 orang lagi gitu. Nah, jadi dia cenderung menerima 1 elektron, membutuhkan gitu kan. Nah, coba kalian coba di golongan 7A itu semuanya sama, dia membutuhkan 1 elektron semua. Jadi 7A itu dia -1, 6A -2, ionnya ya, 5A itu -3. Jadi kalau 1A + 1, 7A itu -1, 2A + 2, 6A -2 gitu. Kayak O, nomor atomnya 8. Coba konfigurasi elektronnya. 24. 24.
Kalau dijumlahin 6 dong. 26. Iya, 26. Kalau jumlahin 8 sesuai dengan nomor atom oksigen, 8 ya. Jadi 6 kan membutuhkan 2 elektron lagi untuk menjadi 8, untuk mencapai kestabilan gitu kan. Nah, kembali ke sini. Nah, unsur dengan jari-jari terbesar adalah yang mana? Unsur dengan jari-jari terbesar? Z. Udah ada jawabannya, Kak. Iya, ada jawabannya. Kenapa Z? Karena dia paling kiri dan paling bawah dari yang lain. Ini kan P, W, X, Y, Z. Kalau kita lihat di SPU itu dia golongan 1A. Jadi seperti Li, Na, K, Rb gitu. Rb dan CS. Jadi dia nggak ke kiri tapi ke bawah aja. Ke bawah makin besar. Jadi yang paling besar itu adalah CS atau Z ya. Z punya nomor atom 55 gitu. Jadi kalau unsurnya pun ke bawah atau ada unsur yang berderet ke samping, misalnya dalam satu periode, maka yang paling kiri yang paling besar kalau dalam jari-jari atom. Kalau dalam satu golongan, yang paling bawah yang paling besar. Kalian udah pada hafal nggak SPU? Kalian udah hafal SPU? Tidak semuanya, Yang Kak. golongan A aja. Jadi dalam SPU kan ada jembatan keledai ya. Kita menghafal dengan singkatan-singkatan. Kalau golongan naik kereta rombongan, libur LI, naik NA, kereta K, rombongan RB, kaisar CS, Firaun FR gitu. Salah satu contohnya. Kalian bisa buat yang lebih yang bisa kalian hafal gitu. Dengan 1A itu apa, 2A itu apa gitu. Kalau yang lain ada yang hafal golongan berapa aja? Belum ada? 3A. 3A? Apa tuh hafalannya? Apa singkatannya? Bang Ali, GAK, intelek. Bagus. Kalau kakak Bang Bang Ali, Ali, gagah. GAK, intelek. Nggak intelek. Oh, Bang Ali nggak intelek. Oke. Yang lain gimana? 2A. 2A apa? Beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Ya, bagus ya. Beli mangga, cari sersak, bawa rambutan. Nah, yang lain bisa nih dicari lagi. Nanti kalau kita ketemu boleh di store aja ya. Kalau kita ketemu lagi. Nah, ini sangat penting, lebih mempermudah kita untuk mengetahui. Misalnya nih, ada soal CL17. Pastilah dia ionnya itu -1 karena dia golongan 7A gitu. Kalau kita udah hafal gitu kan. Nah, kayak soal kayak gini kan F, W, X, Y, Z. Ini kan nomor atomnya ini sebenarnya berurut dari kiri ke kanan. 1, 2, 3 gitu kan. Kalau kita hafal, lebih mempermudah pekerjaan kita untuk menjawab soal. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nilai energi pengionan ke-1 sampai ke-5 untuk unsur X pada golongan utama berturut-turut adalah 509, 979, 3300, 4400, dan 5700 kJ per mol. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion dari penggolongan utama tadi 509 sampai 5700 kita cari dulu selisihnya. Nah, 5700 ke 4400 berapa selisihnya? 70
470. 470. Kalau 4.400 ke 3.300? 1.100. 1.300. 1.300? Apa 1.100? 1.100, Kak. 1.100. 1.100. 5.700 ke 4.400. Oke, 3.300 ke 979? Berapa selisihnya? 2.321. Oke. Ini kalau kita buat konfigurasi elektronnya banyak ya. Oke, ada yang bisa nggak menjawab soal ini? Banyak ya yang mau dicari untuk mendapatkan ionnya. Oke, kita lanjut aja ke soal. Kalian bisa buat catat ya. Jumlah total elektron yang mendiami subkulit P dalam atom gallium. Nomor atomnya adalah 31. Jadi total elektronnya yang ditanya. Jumlah total elektron yang mendiami subkulit P
dalam atom gallium. Nomor atomnya adalah 31. Z-nya sama dengan 31. Adalah Tiga belas, Kak. iya. Yang lain gimana? Sama 13, Kak. Oke. Oke, siapa yang mau menjelaskan kenapa dia 13 jawabannya? Ada yang mau menjelaskan? Ayo, ada yang mau berani? Ada yang berani? Saya mau coba, Kak. Coba, oke. Baby. Nah, di situ kan tadi ada gallium kan Z-nya 31. Nah, terus yang gallium itu konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, sama 4s1. Nah, skup kulit P-nya itu 2p6, 3p6, 4s1. Nah, jadi jumlah total elektron itu ditambah jadi 6 tambah 6 tambah 1 sama dengan 13. Jadi jumlah subkulit P-nya itu sebanyak 13 elektron. Oke. Benar ya. Ada 13 jumlah elektron yang mendiami subkulit P. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Bilangan kuantum dari elektron terakhir suatu atom dengan nomor atom 40. Oke, udah paham kan soalnya? Ya, dia tanya bilangan kuantum dengan nomor atom dari unsur itu adalah 40. Kita cari konfigurasi elektronnya dulu ya. Maaf, Kak. Ini yang ditanya konfigurasi dari nomor atom 40, Kak. Bukan konfigurasinya, tapi bilangan kuantum. Kan untuk kita tahu bilangan kuantum, kita harus buat konfigurasinya dulu kan? Oke ya. Iya, Kak.
konfigurasi elektronnya Kak 3D2. 3D2. Ya Kak, berarti N-nya 3, untuk L-nya 2, M-nya 5 kotak, isi 2, berarti di min 1. S-nya plus 1/2 Kak. Oke. Yang lain gimana? Kalau menurut Akbar ya? Kalau menurut Ya Kak, Akbar, hasilnya itu N-nya 4. N-nya berapa? N-nya 3, L-nya 2, M-nya di min 1, S-nya 1/2 Kak. S setengah Kak. Plus setengah. Itu jumlah elektronnya udah 40 Akbar. Yang saya hitung Kak, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6, 5 S2, 3 D2. Habis 5 S2, 4D10. 4D. Berarti 4D2 dong. Akbar lihat di buku ada tuh. Yang gambar seperti ya, 4 yang di PP. D2 Kak. 4D. Ya Kak, 2. berarti. Ya Kak. Itu kalau kita jumlahin semua elektronnya 40. 6, 10, 10. Gimana Akbar? Pas 40? Tunggu Kak, saya hitung dulu. Ya Kak, pas 40. Berarti di 4D2 2 gitu Kak. kan? Ya Kak. Oke, jadi nilai N-nya tadi sama dengan? N sama dengan 4. L-nya L. 2. Ya. M-nya di min 1. S plus setengah Kak. Ya, benar. Kita kasih tepuk tangan untuk Akbar. Ya, benar ya. Akbar benar dan dia berani untuk memberikan jawabannya gitu. Nah, sekarang ada lagi soal. Nah, siapa yang bisa? Ini bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron yang terletak pada orbital dengan tingkat energi tertinggi pada atom 15P. Jadi atom P memiliki nomor atom 15. Bilangan kuantumnya berapa gitu. Nilainya 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P5. Dia berhenti di situ Kak, 3 P5. Terus untuk nilai bilangan kuantumnya N sama dengan 3, L sama dengan 1, M-nya itu 3 kotak, berhenti di 0. Jadi S-nya itu min setengah Kak. Tadi Akbar bilang berhenti di 3P5. Akbar udah hitung jumlahnya semua itu 15 atau lebih? Oh lebih Kak, 3 P5 sorry. Jadi berapa? 1 S2, 2 S2, 3 P3 Kak, 3 P3.
Oke, 3P3. 3. Ya, benar. 3P3. Jadi N-nya berapa? N-nya 3, L-nya 1, M-nya 3 kotak, berhenti di +1. Untuk S-nya plus setengah Plus setengah, karena panahnya ke atas, ya kan? ke atas. Ya, Kak. Oke. Kakak ada soal lagi? Oke. Terlihat lambang suatu unsur yaitu Y dengan nomor atom 16, nomor massa 30. Maka dalam satu unsur tersebut terdapat berapa proton, elektron, dan neutron? Ayo, berapa protonnya, elektron, dan neutron? Berapa? Yang C, 16 proton, 16 elektron, 14 neutron. Kenapa tuh? Jawabannya C. Karena proton sama elektron itu, nomor atom itu sama dengan proton. Proton itu sama dengan elektron. Terus kalau neutron itu dari nomor massa dikurangin sama nomor atom. Iya. Jadi, jika nomor atomnya 16, maka proton dan elektronnya juga 16. Nah, jadi proton dan elektron ini kita lihat dari nomor atomnya. Nomor atomnya 16, maka proton dan elektron 16 juga. Neutronnya kita lihat dari nomor massa dikurang nomor atom. Jadi dapatnya 14 gitu ya. Nah, jadi ini kan unsurnya nggak ada ionnya, nggak ada ion misalnya +2 atau -2 gitu kan. Kalau ada ionnya, maka elektronnya beda lagi, ditambah apa dikurang dengan ionnya tadi, ya kan? Nah, selanjutnya nomor 2. Ion di bawah ini yang tidak memiliki konfigurasi elektron sama seperti gas neon. Kalian tahu nggak gas neon itu berapa nomor atomnya? Gas neon, Ne, 10 ya. Berarti nomor-nomor yang A sampai E ini harus memiliki 10 elektron. Dia katanya elektronnya harus sama seperti gas neon. Coba kita buat yang A, Na+. Na+ berapa tuh elektronnya? Na berapa nomor atomnya? 11. 11 aja. Ini ionnya ada plus. Sebelasnya dikurang apa ditambah? Dikurangin. Ya, dikurang 1 jadi 10, ya kan? Berarti dia Iya. sama dengan neon. Yang B lagi, Mg2+. Mg nomor atomnya berapa? 12. 12. Dikurang apa ditambah nih? Dikurang. Ditambah. Kurang, Kak. Dikurang Kak. 2. Ionnya 2+ jadinya Jadi 10. 10. Ya. Sekarang Al 3+. Al nomor atomnya 13. 13 dikurang apa ditambah? Dikurang 3. Dikurang, Kak. Ya, 10. Jadi Ya 10. kan? Sekarang O2- berapa tuh? Nomor atomnya. 18, Kak. Oh, 8. nomor atomnya 8. 16. 16 itu massa. 16 ditambah 2 jadi 18, Kak. Oh, bukan. O itu 16 itu adalah nomor massanya. Jadi yang berkoma-koma ini nomor massa. 16,00 ya kan? 16 nomor massanya. Jadi nomor atomnya 8. 8. Ya, 8. Ditambah apa dikurang? 10, Kak. Ditambah, Kak. S, belerang. Nomor atomnya berapa? 16. 16. 16 ditambah apa dikurang? Ditambah, Kak. Jadi 17. Ditambah, Kak. Jadi 17. 17. Jadi apa jawaban nomor 2? Yang E.
Karena dia bilang yang tidak memiliki konfigurasi elektron sama dengan neon gitu kan. Kita harus baca soal dengan teliti. Di sini katanya yang tidak gitu kan. Kecuali tidak, nanti kadang mata ini salah lihat gitu. Jadi salah kita menjawab. Oke, benar ya nomor 2E. Nomor 3, suatu atom memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, dan 4p5. Pernyataan yang benar adalah A. Elektron valensinya adalah 5. Benar apa enggak? Salah. Elektron valensinya. Yang lain? Jawabannya B. B. Elektron valensinya 7. Itu ya. Oke, berarti jawabannya B ya. Kita lihat dari yang terakhir, 4s2 dan 4p5. Jadi 2 sama 5-nya kita jumlahin jadi 7. Jadi elektron valensinya adalah 7. Gitu. Kalau yang D gimana? Kalau yang D gimana? Konfigurasi elektronnya Kr4p5. Kr itu berapa sih nomor atomnya? 36. 36. Benar nggak jawabannya D sama E? Salah. Salah ya. Karena tidak cukup dia 36. Oke, benar ya. Nah, sekarang nomor 4. Jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi kulit N adalah berapa? Nah, tadi kalau K itu 2, maksimal elektronnya, dia kan ada K, L, M, N. K itu maksimalnya 2, L itu berapa tadi? 8. M? Berarti N 32. M M itu 18. M berarti 32. 32 elektron. Benar, tapi kalau kalian nggak hafal, ada rumusnya 2N kuadrat. 2N kuadrat. Nah, bisa dicari dengan rumus 2N kuadrat. 2, N-nya itu adalah, dia kulit keberapa? N ini kulit keberapa? Keempat. Keempat. Jadi 2 kali 4 kuadrat berapa? 32. Nah, 32 elektron. Nah, dengan rumus ini kita langsung tahu kalau N itu memiliki maksimal elektron adalah 32. Jadi D jawabannya. Nah, nomor 5, nilai yang tidak mungkin untuk bilangan kuantum berikut. Ini sama kayak tadi. Kira-kira jawabannya apa? Bukan, Kak. Kenapa Karena dia kotaknya, dia di 3. Sedangkan dia nggak ada 3. Gitu. Nadanya -2, -1, 0. Oke. Salah ya? Ya, benar. Yang L itu kan D. D itu nggak ada sampai +2 ya. Karena kotaknya. Kalau yang D gimana? Benar atau enggak? Yang D itu N-nya 1, L-nya 1. L1 itu P ya? Salah 1. berarti. Salah juga. Berarti di sini soalnya yang salah. Nilai yang mungkin. Iya. Nah, yang C gimana? F ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Salah juga ya. Yang B? Yang B 2. 2D. 2D nggak ada. Nggak ada juga. Berarti nggak juga. Kalau A? A-nya benar.
A yang benar, jawabannya A ya. Jadi kalian boleh juga merevisi soal. Misalnya kan yang buat soal kan manusia juga kan. Jadi bisa salah juga. Kalau kalian tahu yang benarnya bisa direvisi. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman, Kak. Oke. Kalau kita jumpa lagi, kita kakak ngetes SPU ya. Nanti yang bisa diuji kalau kita ketemu lagi ya. Kakak akan kasih hadiah. Oke? Oke, Kak. Oke, semangat ya belajarnya. Iya, Kak. Oke. Feby, jawaban nomor 5 tadi adalah A. Soalnya nilai yang mungkin ya, bukan yang tidak mungkin, tapi yang mungkin. Oke, kalau gitu sampai di sini aja pembelajaran kita kali ini. Jika teman-teman mau bertanya, boleh bertanya lewat WA atau Instagram juga boleh. Nah, nanya aja kapan aja boleh ya. Nah, semoga teman-teman bisa belajar ke depannya lebih giat lagi. Teman-teman kelas berapa ya? Keep ya. Kelas 12. Oh, kelas 12. Oh, ya. Ada juga yang ini ya. Kalian mau ujian Kelas SB ya? 12, Kak. Oke. Rajin-rajin belajarnya ya. Semoga kita bisa jumpa lagi ke depannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih Kak, makasih. Aku mau ucapin makasih buat teman-teman yang udah bertahan sampai sekarang. Terus makasih juga buat Kak Ratih yang udah ngajar sampai sekarang. Maksudnya ngajar sampai selesai. Thank you banget buat semuanya. Jadi udah boleh live meeting ya. Nanti recordnya aku share di YouTube. Nanti tungguin aja linknya, nanti bakal aku kirim. Oke, thank you ya semuanya. Ya, makasih, Kak.